Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee eee, pada kesempatan hari ini kegiatan webinar Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung adalah mengenai, miastenia krisis yang dibawakan oleh SMF, eee, Neurologi, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Di mana di sini akan melakukan presentasi, Dokter Nusrotul Lailia SPS mengenai miastenia krisis, dan itu, kami persilahkan. Kita akan memulai, ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai hari ini saya akan memaparkan tentang krisis miastenia gravis. Ya, paparan untuk krisis miastenia gravis kali ini akan kita lihat dari pendahuluan, kemudian sejarah, definisi apa itu krisis miastenia gravis, epidemiologinya, kemudian patofisiologinya, faktor presipitasi, manifestasi klinis dari klinis miastenia gravis, diagnosis, diferensial diagnosis dari krisis miastenia gravis, prognosis, dan penata laksanaan. Sebagai pendahuluan bahwa miastenia gravis merupakan penyakit neuromuskular yang mengenai neuromuscular junction yang kelumpuhannya sifatnya adalah berfluktuasi di mana kelumpuhan ini akan bertambah berat setelah melakukan aktivitas dan berkurang dengan adanya istirahat. Ya, ini adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam meletakkan miastenia gravis. Yang pertama itu ada Sir Thomas Willis. Beliau pertama kali mengemukakan adanya satu kasus seorang wanita di mana kasus wanita itu bicara makin lama makin lambat dan menurun. Akhirnya 1-2 jam kemudian suaranya tidak ada lagi. Sedang Mr. Frederick Joly ini pada tahun 1895 beliau yang pertama kali menyebutkan istilah miastenia gravis, di mana miastenia itu berasal dari kata Yunani yaitu berartinya otot dan gravis itu berat. Dan ada Ibu Mary Walker yang pertama kali dia menemukan piridostigmin. Ya, selanjutnya ini tentang epidemiologinya dapat mengenai semua umur di mana onset miastenia gravis pada wanita pada usia produktif terutama usia 20-30 tahun, sedangkan pada pria lebih tua yaitu usia 50 sampai 60 tahun. 60 tahun rata-rata kalau untuk prevalensinya sekitar 2 sampai 2,7, bahkan di Amerika prevalensinya sekitar 20/1 juta penduduk. Nah, kita lihat bahwa untuk miastenia gravis untuk kasus baru sekitar 4 sampai 12 kasus baru per 1 juta penduduk, di mana krisis ini akan terjadi sekitar 15 sampai 20% setelah 2 atau 3 tahun kemudian. Selanjutnya, krisis miastenia gravis ini kita lihat kalau di RLSAS kebetulan ini ada penelitian dari Sitinjak dari Januari 2012 sampai 2017 terdapat 49 pasien dengan krisis miastenia gravis yang dilakukan terapi plasmaparesis itu ada 35 pasien dan mengalami perbaikan. 10 yang lain dengan farmakologi sedangkan yang 4 pasien meninggal. Selanjutnya, insidensi di RSIS ini di mana pada perempuan usianya sekitar 29,5, sedangkan pada laki-laki itu 44 tahun. Dengan prosentasenya tidak berbeda jauh antara laki dan perempuan, dengan perbandingannya adalah 1:2 sampai dengan 1. Yang perempuan 16 pasien, yang laki-laki 19 pasien.
yang memang pada literatur pada usia muda wanita itu rata-rata sekitar usia dekade 34, yaitu 30-40 tahun yang bisa dipengaruhi oleh kadar hormonal. Dalam hal ini adalah estrogen. Ya, kita lihat bahwa secara definisi apa yang disebut krisis miastenia gravis itu. Krisis miastenia gravis merupakan perburukan dari gejala miastenia yang cepat dan berpotensi mengganggu jalan nafas karena adanya kelemahan otot-otot pernafasan dan otot-otot bulbar. Di mana pada krisis miastenia gravis akan ditandai dengan adanya, bisa selanjutnya, ya, slide selanjutnya. Ya, selanjutnya bisa ditandai dengan kita lihat gejala ke arah respiratory failure, kemudian bisa juga nanti kita lihat pada pasien krisis miastenia biasanya pada sehari-hari misalnya batuk dia akan mengalami kesulitan, kemudian misalnya dia akan batuk itu walaupun dia ingin batuk, namun dia sulit untuk kesulitan batuk sehingga kan gejala awalnya kemudian perburukan dari gejala klinis, kelemahannya bertambah, kemudian sesak, bisa pasiennya biasanya kelemahan otot-otot yang tadinya barangkali hanya terjadi di otot-otot tosis, dia bisa menjadi ke seluruh yang disebut kelemahan generalisata, kemudian adanya disfagi, kemudian adanya yang paling menonjol adalah gejalanya adalah untuk respiratory failure. Kemudian dari gejala klinik ini, maka biasanya pasien akan pergi ke rumah sakit. Jadi yang sering kali mengindikasikan pasien datang untuk pergi ke rumah sakit adalah dengan krisis miastenia ini. Secara patomekanisme untuk krisis miastenia itu hampir sama dengan miastenia gravis, hanya di sini tentunya akan ada faktor trigger. Ya. Oke. Nah, dari sini tentunya krisis itu akan dievaluasi dulu sebelumnya akan didiagnosis, sebelumnya sudah didiagnosis dengan krisis miastenia, dan pada krisis miastenia ini memerlukan ventilator karena adanya suatu gejala respiratory failure, jadi dirawatnya juga di intensive care unit dan diidentifikasi faktor presipitasinya dengan pemberian terapinya adalah pemberian terapi imunomodulator. Pada krisis miastenia gravis ini mortalitinya cukup tinggi, yaitu berkisar 5-15% dan terutama pada usia tua, ini akan lebih besar. Ini adalah patomekanisme pada penegakan diagnosis miastenia gravis, di mana bisa dilakukan dengan klinis, misalnya tes ISPEC test, kemudian tes endroponium atau prostigmin test. Biasanya kalau pada khusus bisa dilakukan pemeriksaan acetylcholine reseptor antibody. Nah, ini akan membedakan apakah nanti antibodinya positif atau negatif. Kalau misalnya positif asetylcholine-nya didapatkan, maka itu konfirmasi terhadap diagnosis miastenia gravis. Kalau masih belum, kita bisa lakukan dengan repetitive nerve stimulation atau kita pikirkan antibodi yang lain, yaitu anti-MuSK. Nah, ini kalau masih kita belum dapatkan, kita bisa lakukan dengan single fiber EMG. Nah, itu kalau positif maka akan konfirmasi terhadap diagnosis miastenia gravis. Tapi kalau tetap negatif, nah kita harus pikirkan yang lain. Selanjutnya bahwa di ICD 9 itu 10 maaf ya, termasuk golongan G70.00 kalau yang krisis
G7001. Jadi miastenia gravis sendiri pada reseptor antibodinya terhadap asetilkolin bisa positif, bisa negatif. Kalau yang positif itu erat kaitannya dengan timoma, di mana di situ ada anti-striated muscle dan antititin di sini. Tapi yang lain kalau misalnya negatif perlu kita pikirkan, belum bisa dieksklud untuk suatu diagnosis miastenia gravis, yaitu bila ditemukan anti-MUS maka bisa sebagai konfirmasi diagnosis miastenia gravis. Kalau tidak ketemu, kita pikirkan hal yang lain. Ya. Selanjutnya ini adalah tes-tes yang membedakan antara normal dan miastenia gravis. Saya kira sudah tadi ya, yang belum mungkin di sini gambaran dari repetitive stimulation pada orang normal, maka tidak ada decremental sebanyak 10%, maka kalau pada miastenia akan ditemukan amplitudonya menurun pada setelah dilakukan repetitive stimulation sebanyak 10%. Kemudian pada jitter kita bisa temukan pada pemeriksaan single fiber. Selanjutnya untuk tipe-tipenya paling banyak tentunya yang tipe di mana asetilkolin reseptornya 80% di situ, yang lain-lain cukup sedikit. Jadi subtipe yang lain cukup jarang ya. Dan biasanya yang asetilkolin reseptor antibody ini berhubungan dengan timoma. Sedangkan kalau yang lain tidak berhubungan dengan timoma. Ya, selanjutnya ini secara onset ya, bisa kita klasifikasikan sebagai juvenile, adult dengan timoma ataupun dewasa tanpa timoma, di mana asetilkolinnya bisa positif, bisa negatif ya. Dan pada yang dengan asetilkolin reseptor positif yang non timoma pun kita lihat bisa dibedakan onsetnya bisa cepat atau lambat, dan bisa dibedakan tentang tipenya okular atau generalisata. Pada juvenile bisa dibedakan antara onsetnya prepubertal atau postpubertal. Selanjutnya tentang derajat keparahan kita bisa pakai klasifikasi Osserman, di mana kalau untuk krisis miastenia itu termasuk derajat 3 dan 4, di mana kalau yang 3 merupakan miastenia gravis generalisata derajat berat, dan krisis miastenia sendiri memang paling banyak pada derajat 4. Namun yang berat itu adalah 3 dan 4. Bisa juga selanjutnya, bisa juga dengan klasifikasi MGFA. Mungkin slide berikutnya. Ya, kalau dengan MGFA ini bisa kelas 4 dan kelas 5. Selanjutnya itu merupakan klasifikasi yang kita bisa gunakan pada untuk krisis miastenia. Selanjutnya slide. Ya, pada penelitian kemarin oleh Dr. Sitinjak ya, bahwa di RSAS itu klasifikasi pasien krisis miastenia terbanyak pada klasifikasi yang keempat, ada 35 pasien, di mana rentang waktu diagnosis sampai timbul untuk terjadinya krisis miastenia itu sekitar 24 bulan atau 2 tahun. Dan krisis yang dialami paling besar adalah 1 kali krisis. Selanjutnya bahwa tentang patogenesis miastenia gravis sendiri berhubungan, sudah disebutkan ya, sebagai autoimun dan ada peran kelenjar timus. Ini tadi sudah disebutkan juga bahwa antibodi menyerang asetilkolin reseptor bisa hasilnya seropositif maupun seronegatif. Di mana kalau seronegatif tadi kita pikirkan adalah antibodi anti-MUS. Selanjutnya ya, kita dari gambar ini kita bisa lihat ya perbedaan antara gambar yang neuromuscular junction normal dan pada pasien miastenia gravis, di mana pada celah sinap di situ
antara di sela sinap dipenuhi oleh antibodi asetilkolin reseptor. Dia akan memblok reseptor sehingga asetilkolin tersebut tidak akan berikatan dengan reseptor, maka tidak terjadi natrium influx sehingga tidak terjadi kontraksi dari otot tersebut, sehingga inilah yang menyebabkan gejalanya terdapat kelumpuhan pada otot yang dipersarafinya. Selanjutnya patofisiologi secara umum secara khusus kita lihat bahwa dengan adanya antibodi tersebut maka akan menyebabkan proses gangguan dari aktivasi komplement yang mana akan menyebabkan degranulasi atau destruksi dari lekukan di dalam possinap. Kemudian juga terjadi adanya blok antibodi terhadap reseptor itu akan menyebabkan proses asetilkolin reseptor itu mengalami internalisasi di mana terjadi degradasi dari asetilkolin sendiri, maka akan kontraksi dari otot maka tidak akan terjadi. Selain itu juga bisa pada reseptor yang lain itu bisa berpengaruh terhadap antibodi MUS atau antibodi yang lain bisa terhadap antirir dan ini dipengaruhi oleh antibodi yang jarang ya, yaitu agrin. Selanjutnya, ya ini bagaimana timbulnya suatu respiratory failure pada myasthenia krisis. Tentunya pada myasthenia krisis terjadilah kelemahan dari bulbar dan otot-otot dari yang berpengaruh terhadap pernapasan sehingga akan menurunkan tidal volume, tidal kapasitinya, kemudian RW-nya tentunya akan mengalami resistensi. Kemudian dengan sendirinya ini akan menyulitkan pasien, timbullah suatu mikroaspirasi, bisa terjadi pneumonia aspirasi. Kemudian dengan adanya suatu proses tidal volume yang menurun, maka akan meningkatkan kondisi ventilasi yang berkurang dan terjadi kondisi suatu hipoksemia dan hiperkapnia. Lama-lama maka pasien akan jatuh ke dalam respiratory failure. Selanjutnya, ya, apakah faktor yang mempresipitasi terhadap krisis myasthenia ini? Paling utama adalah tentunya infeksi. Apalagi negara Indonesia insidensi infeksinya masih cukup tinggi. Dan faktor lain banyak seperti aktivitas fisik yang berlebihan, kemudian pada wanita tentunya menstruasi, terutama kehamilan, kemudian kurang tidur, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh klinisi tentunya adalah obat-obatan apa saja yang bisa menjadi faktor presipitasi dari krisis myasthenia itu sendiri. Banyak sekali antibiotik di sini adalah golongan aminoglikosida, kemudian gentamisin, streptomisin, dan lain sebagainya. Quinolon juga, kemudian obat-obat yang lain adalah obat-obat dari hipertensi, yaitu golongan beta blocker, misalnya kalsium channel blocker, kemudian golongan magnesium, dan obat yang lain adalah kortikosteroid. Ya, jadi kita perlu hati-hati terhadap pemberian obat-obat yang bisa mempresipitasi. Makanya pada anamnesis perlu kita lakukan pertanyaan ini untuk pasien ya. Selanjutnya bahwa antara myasthenia gravis dan pregnancy itu efeknya bisa berpengaruh. Myasthenia gravis sendiri dia akan berpengaruh terhadap kehamilannya dan terhadap persalinnya nanti yang perlu direncanakan dengan baik, dan kehamilannya sendiri ini pada orang myasthenia gravis juga akan berpengaruh. Makanya pada orang dengan myasthenia gravis dengan kondisi kehamilan harus dikonsultasikan dan membentuk suatu tim antara dokter neurologi dengan dokter obginnya, kemudian dengan nanti pada saat kehamilan, persalinan, mungkin dengan intensif, apakah perlu nanti pemberian tindakan plasmaparesis dan lain sebagainya. Apa yang terjadi pada pasien dengan myasthenia gravis pada persalinannya, maka
pada miastenia gravis akan terjadi eksaserbasi atau jatuh pasiennya ke dalam krisis miastenia. Dan pasiennya sering jatuh karena krisis miastenia menjadi kondisi respiratory failure yang akan meningkatkan resiko dari mortalitas ibunya sendiri. Kemudian terhadap kehamilannya maka bisa terjadi kehamilannya janinnya tidak bagus, bisa keguguran atau bahkan kalau sampai dipertahankan pun bisa terjadi kondisi prematur. Nah, kalau sampai bisa melahirkan, maka bayinya akan kemungkinan bisa jatuh ke transien neonatal miastenia gravis dengan kondisi pulmonary hypoplasia pada neonatus. Ya, jadi kita perlu aware. Bagaimana hubungannya dengan timoma? Krisis miastenia gravis tentu erat kaitannya dengan timoma ini karena timoma akan mempengaruhi sel T. Sel T akan terjadi proliferasi dan mempengaruhi sel B untuk memproduksi antibodi asetilcholine reseptor yang akhirnya antibodi ini nanti akan memblok jadi reseptor di mana nanti kalau ada faktor pencetus maka respon imun ini akan diperberat, akhirnya pasien jatuh ke krisis miastenia. Ya, selanjutnya bahwa gejala klinis, ya, ini gejala klinis krisis miastenia yang kemarin kita lakukan penelitian bahwa di RSAS pasien-pasien tersebut dari 35 pasien semuanya mengalami kelemahan umum dan kemudian ada paling banyak juga kesulitan menelan, kemudian sesak nafas, itu adalah yang paling utama pada krisis miastenia gravis. Faktor pencetusnya yang utama adalah infeksi, di mana sampai 40%. Dan pada pasien ini ditemukan kelainan timusnya adalah sekitar 27 pasien, yaitu 77%. Sehingga kita lihat bahwa timoma merupakan faktor resiko yang berperan dalam krisis miastenia. Pada pasien-pasien dengan timoma, itu 2 kali lebih mungkin untuk terjadinya krisis miastenia dibandingkan pasien dengan tanpa timoma. Sedangkan faktor pencetus infeksi kita tahu bahwa di Indonesia sendiri cukup tinggi, yaitu sampai 25% kondisi dari infeksinya, terutama yang ISPA. Jadi pasien mayoritas MG memiliki kelainan timus dan 60-70% adalah hiperplasia timus. Sedangkan sisanya adalah timoma, ya. Mungkin kita lihat slide berikutnya. Ini adalah distribusi dari kelemahan otot-otot mana yang bisa terjadi pada miastenia gravis. Ya, itu dari otot okuler tentunya ini yang pertama kali sering terjadi sampai ke otot-otot yang lain, terutama otot-otot generalisata itu menyeluruh terutama pada krisis miastenia. Ya, selanjutnya kita lihat slide yang selanjutnya. Ya, ini adalah algoritma bagaimana pendekatan untuk suatu krisis miastenia. Begitu pasien datang, maka sudah kita rencanakan bahwa dia nanti masuk di ICU. Kita observasi bagaimana kondisi respirasinya, kemudian nadinya, heart rate-nya, airway-nya, kemudian kita lihat pemeriksaan-pemeriksaannya untuk analisa gas darah, yaitu vital capacity-nya dan lain sebagainya, untuk menentukan pasiennya dilakukan tindakan intubasi atau dilakukan pemasangan ventilator atau BiPAP juga bisa. Kemudian pasien juga kalau pertama kali nanti sekalian jalan bisa dilakukan pemeriksaan untuk diagnosis yang lain, tapi emergensi kita harus tentukan. Yang penting adalah intubasi dulu, kemudian tindakannya adalah apakah nanti akan dilakukan plasmaparesis atau pemberian IVIG atau dengan kombinasi dengan pemberian prednison. Ya, kita lihat slide selanjutnya bahwa dari situ kita lihat kemarin pada penelitian kita dapatkan bahwa
yang dirawat di ICU mendominasi pasien-pasien ke krisis miastenia gravis di RSAS, yaitu sekitar 14,89 persen. Kemudian di HCU sendiri itu adalah 5,43. Penggunaan ventilator dalam hari itu rata-rata 10 hari. Kemudian ya kita lihat bahwa tracheostomi juga dilakukan dan komplikasinya pada pasien ini yang dilakukan plasmaparesis kita lihat cukup signifikan, tidak terjadi komplikasi yang berarti ya, itu sejumlah 23%, kemudian 23 pasien maksud saya ya, 65,7%. Dan kita lihat bahwa di akhir keluaran klinis mengalami perbaikan 80%. Ini menandakan bahwa dengan tindakan plasmaparesis pada pasien krisis miastenia cukup signifikan perbaikannya sampai 80% dan menurunkan mortalitasnya, di mana di sini hanya 5 pasien, di mana 14,3%. Ya, selanjutnya coba kita lihat. Ini adalah beberapa diferensial diagnosis yang perlu kita pikirkan pada krisis miastenia, yaitu pasien dengan ascending Guillain-Barré syndrome, kemudian ALS, botulinum toxin, kemudian Lambert-Eaton, multiple sclerosis, dan periodic paralysis. Meskipun ini merupakan kondisi yang di populasi jarang, namun kita lihat bahwa kalau ada suatu kondisi paralisis akut, kita harus pikirkan salah satunya adalah disebabkan krisis miastenia. Ya, kalau kita lihat bahwa dari populasi hanya 7,5%. Kita lihat slide selanjutnya. Ya, ini perbedaan antara krisis miastenia dan miastenia krisis dan cholinergic krisis. Yang menonjol adalah pada krisis miastenia tentu gejala-gejala simpatis, sedangkan cholinergic adalah parasimpatis. Dan kalau kita lihat bahwa dengan tes neostigmin biasanya kalau yang krisis ini tentunya dengan injeksi maka akan perbaikan pada cholinergic krisis akan bertambah berat karena merupakan akibat dari pemberian obat anticholinesterase inhibitor. Ya, selanjutnya kita lihat. Nah, ini adalah manajemen dari krisis miastenia sendiri, bahwa dengan pasien yang kita curigai dan sudah establish krisis miastenia gravis, maka karena adanya suatu kondisi respiratory failure, pasien harus ke ICU. Di situ akan dilakukan tindakan plasmaparesis atau intra IVIG. Kalau misalnya terjadi perbaikan, maka kita bisa lanjutkan dengan pemberian imunosupresan atau oral peridostigmin. Ya, namun kalau misalnya kondisi ini tidak terjadi perbaikan, maka bisa kita kombinasikan antara tadi pemberian plasmaparesis atau intravena imunoglobulin dengan imunosupresan. Misalnya yang pertama paling sering dengan kortikosteroid tentunya. Ya, kita lihat slide berikutnya. Ini adalah kewenangan klinis sesuai saya ambil dari acuan panduan praktek klinik neurologi, di mana ada PPK 1 kewenangannya sebagai screening diagnostik, kemudian bisa dilakukan resusitasi awal pada pasien krisis miastenia dan dirujuk ya. Kemudian pada PPK 2 tata laksana yang sesuai dengan ketersediaan fasilitas. Tentunya biasanya di PPK 2 plasmaparesis tidak ada fasilitas dan IVIG juga jarang. Jadi bisa dirujuk ke tipe A. Jadi Rumah Sakit Hasan Sadikin merupakan rumah sakit tipe A di mana tata laksana untuk krisis miastenia ini cukup komprehensif, termasuk pemberian IVIG atau plasmaparesis. Kita lihat selanjutnya. Ya, secara umum maka kita lakukan stabilisasi jalan nafas, di stop anticholinesterase oralnya, kemudian obat-obat yang mempresipitasi seperti tadi obat misalnya antibiotik barangkali, kemudian obat antihipertensi barangkali kita lihat juga jantungnya kita monitor.
Diidentifikasi apakah ada trigger terhadap infeksinya, tentunya kita tangani kalau memang ada infeksi yang menyebabkan trigger. Hati-hati pada infeksi ini untuk pemilihan antibiotiknya nanti pada pasien krisis miastenia. Kadang-kadang inilah justru yang menjadi buah si malakama di ICU ya, pemberian antibiotik maaf. Ya, ini adalah tata laksana yang dianjurkan sesuai dengan acuan panduan praktek klinik neurologi, yaitu dilakukan pemberian AVIG, plasma exchange atau plasma paresis. Sebenarnya antara IVIG dengan plasma paresis respon efektivitasnya itu sama. Namun plasma paresis respon perbaikannya lebih cepat. Ya, kortikosteroid boleh diberikan bersama IVIG dan plasma paresis. Pemberian asetilkolin esterase inhibitor, piridostigmin oral dimulai setelah pasien membaik atau ekstubasi. Yang khusus tentunya kalau ada faktor trigger, etiologinya karena pembesaran timus atau timoma, maka bisa dilakukan tata laksana timektomi. Ya, kita lihat slide berikutnya. Ini pada keputusan Kemenkes tahun 2016, pemberian IVIG itu diberikan hanya digunakan kalau pemberian respon plasma paresisnya tidak berespon. Ini juga cukup menjadi masalah ya di rumah sakit. Di rumah sakit RSHS pun masalah karena pemberian persepan maksimum juga dibatasi begitu. Kalau pasien krisis miastenia anak-anak barangkali bisa tercover, tapi kalau dewasa lebih sering kita memakai tindakan plasma paresis. Sebenarnya kita juga ingin pakai IVIG tapi tidak cukup. Ya, coba kita lihat slide berikutnya. Ya, ini adalah algoritma treatment miastenia krisis. Barangkali tadi sudah cukup banyak saya bahas. Mungkin bisa dilewat saja selanjutnya. Ya, ya selanjutnya ini boleh dilewat juga. Nah, ini pembedaan saja bahwa kita lihat plasma paresis lebih cepat responnya. Di sini ada dosisnya dan ada efek yang serius yang perlu kita perhatikan antara IV, IG, dan plasma paresis. Selanjutnya, ya, ini kita lihat rata-rata di RSAS dilakukan satu siklus dengan satu kali siklus pemberian adalah 5 kali 6 pemberian plasma paresis. Selanjutnya, ya, ini sebagai indikasi mungkin sudah disebutkan. Selanjutnya, ya ini tekniknya ya, jadi kita saring plasmanya. Kemudian yang sudah disaring plasmanya kita masukkan kembali, antibodi diharapkan sudah tersaring. Selanjutnya ya ini pemberian IVIG dengan dosis 400 mg per kilogram berat badan selama 5 hari. Ya, timektomi kita bisa lakukan dengan indikasi di mana dengan timoma dan imun asetilkolin esterase inhibitor antibodinya positif. Ya, selanjutnya. Ya, ini tentang data pasien yang dilakukan timektomi cukup banyak dan hasilnya cukup bagus. Selanjutnya, iya, ini ya tentang prognosis. Jadi prognosisnya, jadi krisis miastenia cukup tidak baik ya. Ini ada penelitian Dr. Nani dulu. Jadi sebelum dilakukan plasma paresis ternyata sebagian dilakukan plasma paresis. Ada 60%. Ya, selanjutnya sebagai kesimpulan bahwa krisis miastenia merupakan kegawatan dari bidang saraf tepi di mana gejala respiratory failure sendiri akan mengancam jiwa dan secara klasifikasi terutama ke derajat 3 dan 4 menurut Osserman pasiennya perlu dirawat di ICU dengan kemungkinan kematian yang cukup tinggi pada krisis miastenia. Faktor yang mempresipitasi tersering adalah infeksi. Dengan dilakukan timektomi, penelitian di RSS memperlihatkan bahwa adanya perbaikan klinis, kemudian fungsi ADL-nya dan dosis piridostigminnya juga menurun. Dan setelah dilakukan plasma paresis, ternyata prognosisnya juga lebih baik dengan respon perbaikan klinis lebih cepat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas penjelasan yang
begitu panjang lebar dan jelas mengenai krisis miastenia dan miastenia grafisnya sebagai krisis miastenia sebagai komplikasi daripada miastenia grafis. Nah, tadi yang belum saya ini kan adalah narasumber yang lain. Jadi yang pertama adalah narasumbernya Dr. Nusrotul Lailia yang telah memaparkan mengenai krisis miastenia dan krisis miastenia. Kemudian narasumber kedua adalah Dr. Sobaryati SPS KIC yang mungkin akan yang biasa melakukan tindakan plasmafaresis. Pada saat ini baru ada 2 narasumber, mungkin nanti akan bertambah narasumbernya, tapi kita mungkin bisa mulai dengan diskusinya. Jadi untuk peserta diskusi pada saat ini adalah kami persilakan untuk tekan tombol raise hand yang ada di tab attendee. Kami persilakan untuk bisa masuk ke dalam kegiatan ini. Mungkin sudah ada peserta yang akan ikut atau akan mengajukan pertanyaan, silahkan. Jadi kembali tekan tombol raise hand yang ada di tab attendee. Oh, persilakan. Mungkin ada tambahannya dari Dr. Sobaryati, yang biasa melakukan plasmafaresis di ICU ataupun HCU. Kami persilakan. Nunggu. Terima kasih Dr. Nani. Saya mungkin tidak secara khusus mempresentasikan, tapi mungkin sedikit menambahkan saja tadi dari Dr. Lely bahwa krisis miastenia grafis ini pencetusnya paling banyak adalah infeksi, sehingga pada musim-musim seperti sekarang ini di mana di akhir tahun sampai awal tahun itu dengan cuaca yang memungkinkan terjadinya infeksi saluran napas sangat tinggi, kejadian krisis miastenia grafis juga sangat tinggi, sehingga Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai pusat rujukan kebanjiran pasien-pasien krisis miastenia grafis ini. Dan seperti tadi dikatakan dalam kewenangan klinis yang baru diizinkan untuk menggunakan IVIG ataupun plasmaferesis baru di PPK 3. Sehingga dalam hal ini hampir semua rumah sakit di Jawa Barat merujuk krisis miastenia ini ke Hasan Sadikin, dan kami cukup kewalahan sehingga ICU juga penuh, kemudian alat juga sempat kehabisan ya untuk pelaksanaan plasmaferesis ini. Tapi alhamdulillah sejauh ini masih bisa ditangani. Dan di sini penata laksanaan yang multidisiplin mungkin sangat penting ya, di mana terutama berkaitan dengan intensive care. Dan kalau misalnya memang pasiennya mengalami timoma seperti tadi disampaikan, di mana sekitar 70% ya pasien-pasien krisis miastenia grafis ini ternyata juga mempunyai timoma, dan apabila sudah ada timoma biasanya kita konsultasi dengan bagian bedah torak, kemudian direncanakan tindakan timektomi. Dan plasmaferesis ini juga walaupun pasien tidak mengalami krisis, kalau akan dilakukan timektomi lebih baik dilakukan pencegahan krisis dengan cara plasmaferesis juga. Walaupun karena keterbatasan alat, kadang-kadang kita juga membuat prioritas mana kira-kira yang memang perlu tindakan plasmaferesis dulu, dan ada yang juga bisa langsung dilakukan timektomi sambil kita observasi klinisnya. Mungkin itu yang sementara bisa saya tambahkan. Barangkali kalau ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan bersama. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sobar atas tambahan mengenai